Oke, selamat hari Sabat untuk kita semua yang ada di Indonesia. Hari ini hari Sabat tanggal 9 Januari 2021 dan hari Jumat malam di Amerika tanggal 8 Januari 2021. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran kita dalam buku Petunjuk Diet dan Makanan Anda bab 9 bagian yang kedua. Waktu lalu kita sudah 2 pertemuan kita sudah ikuti pembahasan mengenai part 1. Part 1 itu judulnya berapa kali makan sehari. Dan kita saat ini sudah selesai part 1 dan kita masuk part 2 dengan judul makan di antara jam makan. Sebelum kita bahas part 2 ini hanya pendek saja. Kita akan review sedikit mengenai part 1. Jadi part 1 itu berapa kali makan sehari, judul kecilnya. Dan kita sudah bahas waktu lalu bagaimana kita harus memberi perhatian penuh kepada perut kita kan, karena perut kita ini tidak boleh kita salah gunakan dengan memasukkan makanan yang sehat. Dan kita sudah pelajari juga bahwa dalam pengaturan jam makan itu paling kurang saat makan dalam satu hari itu kita harus ada jeda waktu 5-6 jam. Dan tujuannya supaya kita bisa memberi waktu kepada perut kita untuk istirahat, untuk mencerna makanan yang sudah kita makan. Dan dianjurkan juga untuk makan itu 2 kali sehari, tetapi kalau ada yang sudah terbiasa 3 kali sehari dan itu juga berlaku bagi orang yang bekerja berat ya, itu bisa sampai 3 kali sehari, tapi kita sudah pelajari bahwa untuk makan yang ketiga kali itu haruslah makan makanan yang ringan seperti roti kering atau crackers ataupun buah. Dan makan malam itu kita harus hindari makan malam mendekati jam tidur. Jadi walaupun kita makan malam tidak boleh mendekati jam tidur. Jadi kalau jam tidurnya kita kan jam 10, setidaknya kita jam 7 ke bawah itu kita bisa makan malam dengan makan yang lebih ringan. Supaya kita sebelum kita tidur perut sudah bisa istirahat dan kita juga tidur dan besok pagi kita akan bangun dalam keadaan yang sehat. Dan kita sudah tahu juga kalau kita makan itu haruslah makan makanan yang sehat ya, dan harus makanan-makanan yang bergizi, dan kita makan tidak boleh juga terlalu kenyang, ya kan? Karena akan membebani perut dan perut akan merasa berat untuk bekerja dan akan mencerna makanan itu. Dan dia akan menggunakan energi yang banyak untuk bisa mencerna makanan yang kita masukkan ke dalam perut. Jadi biarlah makanan yang kita makan itu adalah makanan-makanan yang tidak berlebihan, sehingga tidak membebani perut kita. Dan kenapa kita harus makan tidak boleh mendekati jam makan, karena sudah kita katakan tadi bahwa kalau kita makan sebelum jam tidur itu, begitu kita istirahat, maka perut itu sementara bekerja keras dan dia akan merasakan berat sekali untuk bekerja, sehingga begitu kita bangun pagi, kita akan merasakan badan kita tidak segar ya, tidak sakit ini, mengeluh ini, jadi kayak lemah, lesu begitu karena kita tidak kita makan mendekati jam tidur. Jadi alangkah baiknya untuk dianjurkan kita makan sebelum jauh dari jam kita tidur. Sehingga pas kita bangun pagi makanan yang
pas kita bangun pagi, tubuh kita akan merasa lebih segar, lebih ringan, dan perut akan dikatakan bahwa perut akan, sangat, berkualitas untuk menerima makanan pada pagi hari. Kemudian kita sudah tahu bersama bahwa kalau kita makan tidak teratur, makan, tidak sehat, kita tahu bahwa semua penyakit itu timbul berawal dari makanan kan. Makanan tidak sehat, tidak teratur, dan, semua itu adalah penyebab dari sakit. Awal mula sakit itu disebabkan karena pola hidup yang tidak benar, pola makan yang tidak benar, dan tidak mengatur jam makan kita. Sehingga kita, eee, banyak sekali, keluhan baik dalam perut atau dari, anggota tubuh yang lain karena kita tidak menjaga kita punya pola makan. Dan kita tahu bersama bahwa kita untuk mengubah pola makan yang sehat itu, pola hidup yang benar, itu tidaklah mudah ya. Kita sudah pelajari, tapi dibilang apa? Itu butuh kesabaran. Dan Tuhan sudah bilang, jangan menyerah, karena yang akan menolong kita untuk kembali ke pola makan yang benar hanyalah Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mau mempelajari akan hal itu, maka Tuhan akan, menolong kita. Jadi inti dari, dari part 1 itu adalah kita harus, komitmen dengan jam makan yang benar, makan tidak berlebihan, makan makanan yang sehat, dan, yang paling penting adalah kita harus adakan pertarakan dalam diri kita. Kira-kira itu yang sudah kita garis besar, pembahasan kita di bab part 1, dan kita sekarang akan memasuki part 2. Part 2 ini berjudul kecil adalah makan di antara jam makan. Dia punya judul kecil dari part 2 ini ada cuman satu saja, yaitu keteraturan sangat penting. Nah, di sini, pada dasarnya hanya pendek saja, hanya 4 halaman, dan, poin-poin yang dibagikan di sini sangatlah poin-poin yang penting dan penekanan. Kalau kita baca hampir dari tiap paragraf kayak diulang-ulang. Artinya diulang-ulang kan berarti, itu sangat penting ya, dan kita juga sering sekali lupa. Makanya sebenarnya pelajaran ini sudah sering dibagikan, sering kita dengar, Kak Joy juga sudah bawakan berkali-kali, dan, teman-teman yang lain juga sudah pernah, bahas bersama-sama, dan sampai ke bagian ini kita tetap diingatkan lagi karena betapa pentingnya, salah satu pelajaran yang sangat penting dalam kita punya, kesehatan. Karena ini adalah bagian juga dari pekabaran malaikat ketiga, di mana kita harus dengan pertolongan Tuhan, kita akan menjadi living testimony, dan ini akan orang lihat dalam diri kita, apakah kita sudah menjadi bagian dari pekabaran ini. Dan inilah yang harus kita bawakan kepada semua orang. Makanya jangan pernah kita bosan untuk diulang-ulang, diingatkan kembali, karena ini adalah pelajaran yang penting sekali untuk kita dan untuk dunia, untuk kita akan bagikan kepada sesama kita. Oke, kita akan baca berganti-gantian, dan apabila ada teman-teman yang dapat poin dari sini, kita boleh bagikan dan kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya akan bacakan poin yang pertama, paragraf yang pertama. Bagian yang pertama ya. Setelah selesai makan, perut harus diizinkan istirahat selama 5 jam. Diulang lagi kan? 5-6 jam kalau di part 1. Di sini dibilang 5 jam. Tapi sama, 5-6 jam kurang lebih ya. Janganlah sepotong makanan pun dimasukkan ke dalamnya sampai jam makan berikutnya. Jadi jelas ya di sini, kita tidak boleh ada cemilan di antara jam makan. Tidak boleh makan di antara jam makan, walaupun hanya sepotong makanan apapun. Jadi jangan pernah menganggap remeh, hanya sepotong kue atau sepotong
buah atau sebiji kacang, itu tidak boleh sama sekali kita masukkan ke dalam perut kita di antara jam makan, sampai jam makan berikutnya. Kita sudah tahu kan kenapa? Karena perut itu bisa saja sudah selesai dia punya tugas kan untuk mencerna kita punya makanan. Dan begitu dia baru mau istirahat, kita sudah masukkan 1 biji kacang. Dan dia akan mulai lagi dari nol untuk mencerna itu. Dan eee, akan membuat dia jadi tidak istirahat kan, dan itu akan menyebabkan gangguan kepada kita punya tubuh. Karena harusnya itu sudah waktunya perut istirahat dan itu kita tetap kita paksa lagi dia untuk bekerja. Nah, dalam selang waktu ini, perut harus bekerja, lakukan pekerjaannya untuk cerna makanan dan istirahat, dan untuk mempersiapkan menerima makanan yang banyak untuk jam makan berikut. Jadi, di sini sudah jelas diulang lagi ya, bahwa kita tidak boleh ada eee, ngemil di antara jam makan. Karena kita harus memberikan, perut kita waktu untuk beristirahat. Setelah dia cerna itu makanan, berikanlah perut kita itu waktu istirahat untuk mempersiapkan dia mencerna makanan pada waktu, makan selanjutnya. Oke, ada yang mau menambahkan di sini? Sangat jelas ya kalau kita lihat di sini. Oke, kita baca lagi ya di sini. Dalam hal apapun, janganlah ada ketidakaturan dalam jadwal makan. Kalau makan malam dilakukan 1-2 jam sebelum jam waktunya. Perut belum siap menghadapi beban baru. Karena dia belum membuang makanan yang sebelumnya dan belum mempunyai kekuatan yang besar untuk tugas baru. Dengan demikian, alat pencernaan itu dibebani. Jadi, diulang lagi ya, sebenarnya ini sudah disinggung di part pertama, tapi di part kedua ini diulang lagi bahwa perut kita bahwa kita itu harus ada keteraturan dalam jam makan. Tidak ada alasan untuk tidak lakukan ini. Kita sudah tahu kan kenapa, dan kita harus hindari sekali itu makan di luar jam makan nih. Tadi ya di paragraf pertama ini dibilang tidak boleh ngemil. Nah, di sini dibilang kalau kita makan lebih cepat, kalau makan malam ya, kita makan malam lebih cepat, belum 5 jam kita sudah makan karena mau buru-buru kan, aduh kita sudah mau tidur nanti. Jadinya kita jam makan kita belum genap 5 jam kita sudah makan. Artinya perut itu tidak siap untuk hadapi beban yang baru. Tugasnya belum selesai, kita sudah kasih tugas yang baru. Perut belum di perut itu belum terkumpul tenaga yang penuh untuk bekerja, kita sudah tumpuk dengan pekerjaan yang baru. Bayangkan ya kalau perut itu manusia, dia sudah bilang, aduh ini kita lama-lama kalau orang bilang tepar juga ya, karena kita masih kayak contoh Wanda, saya sendiri masih melakukan pekerjaan yang belum selesai. Saya harus target ini selesainya 1 jam ke depan misalkan. Saya sudah dikasih tugas lagi. Oh, Anda kamu harus kerjakan lagi pekerjaan yang ini ya. Aduh, bayangkan saya sebagai karyawan misalkan, aduh saya capek sekali, belum yang stres, saya belum lakukan ini, belum selesai ini, saya punya pekerjaan yang antri sudah 5 tumpuk lagi pekerjaan. Aduh, bayangkan ya, eh, lelahnya itu. Kita bayangkan perut yang kita kasih seperti itu. Kalau dia bisa bicara, aduh kita ini sudah tidak kuat. Makanya kan di paragraf di part 1 kan dibilang bahkan sampai kematian kan, karena orang yang tidak bertarak membuat perut itu sangat-sangat terbebani dan akhirnya sakit, dan akibat dari kita punya ketelodoran, kita punya ketidakteraturan dalam makan berlebihan, akhirnya perut terbebani dan akhirnya menyebabkan kematian. Hanya dengan kita punya ketidakbertarakan. Dan ini adalah masalah yang serius kan. Nah,
Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau menambahkan? Oke, sudah jelas ya. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan ya. Kita baca paragraf selanjutnya. Apa Kak, apa Kak Dolphin bisa baca paragraf ini, Kak? Sawan. Thank you. Jangan pula waktu makan ditunda 1-2 jam untuk menyesuaikan dengan keadaan atau untuk menyelesaikan sebagian pekerjaan. Perut meminta makan pada waktu yang biasa ia menerimanya. Kalau waktu itu ditunda, kekuatan sistem menurun. Akhirnya mencapai titik terendah sehingga selera itu hilang sama sekali. Kalau pada saat itu makanan dimasukkan, maka perut itu tidak siap menerimanya. Makanan itu tidak dapat diolah menjadi darah yang baik. Kak boleh lanjut sampai kalau? Kalau semua orang makan pada waktunya dan tidak mencicipi makanan apapun di antara jam makan, maka mereka akan siap untuk makan dan akan menemukan sebuah kenikmatan makanan yang membayar mereka atas usaha mereka. Thank you, Kak. Ada Kak mau bagikan poin di sini? Oh ya, yang di paragraf di atas itu sudah kita alami ya. Jadi kalau kita terbiasa Betul. 5 jam atau 6 jam, misalnya jam 8 lalu jam 1 kita makan, jam 8 sarapan, jam 1 atau jam 2, di jam yang sama itu, di jam 1 atau jam 2, kalau kita belum ada gerakan untuk mau makan, itu panggilan alam secara alamiah sudah terasa ya. Wah, ini saya tanpa melihat jam, itu tubuh sudah bereaksi untuk bilang saya sudah lapar. Dan itu Betul. benar-benar terjadi. Itu saya alami, mungkin saudara-saudara juga alami. Jadi tanpa melihat jam, saya sudah tahu itu kalau tidak 5 jam, sudah 6 jam. Nah, pas kita mulai makan dan lihat jam, oh iya benar, saat itu sudah jam makan. Jadi benar ya di sini dikatakan bahwa kalau waktu itu perut meminta makan pada waktu yang biasa, ia menerimanya di bold merah itu ya. Jadi Iya. kebiasaan itu akan membuat uh, regulasi dalam peredaran darah kita, regulasi dalam rasa kita, istilahnya rasa saya sudah lapar, itu akan terjadi ya. Dan di sini dibilang jangan tunda kalau sudah jam makan, itu saat tubuh sudah bereaksi bilang saya lapar, saya perlu diisi perut kita, saat itulah kita harus sudah segera makan. Karena tidak akan, keadaan itu tidak akan bohong ya. Saya sudah uji berkali-kali bahwa waktu perut itu lapar, saya uji untuk saya lihat jam, selalu 5 jam atau 5 jam setengah atau 6 jam. Pasti ada di situ. Tapi kebanyakan dengan penelitian observasi sendiri, saya lihat paling banyak ketika sudah 5 jam, tubuh saya bereaksi untuk bilang, saya sudah lapar, perut saya sudah harus diisi. Nah, dikatakan kalau sudah 5-6 jam lalu kita tunda jadi 8 atau 9 jam, bahwa perut kita tidak siap menerima makanan itu. Jadi akhirnya dia tidak dapat diolah menjadi darah yang baik karena berubah lagi kan jamnya. Thank you, Wan. Thank you, Kak, tambahannya, poinnya. Jadi betul sekali ya. Kita semua pasti sudah mengalami hal yang sama ya. Dengan kita baca kutipan ini, kita juga ada alami hal yang sama dan kita itu paling kalau sudah kerjakan sesuatu kayak aduh sudah jam makan, oh ya nanti aja deh, ntar lagi, sebentar lagi akhirnya jadi lama kan tanpa kita sadari. Dan begitu saya makan, jadi kayak
kok tadinya lapar sekali, begitu makan jadi ndak nafsu gitu. Jadi ndak jadi kurang bergairah lagi untuk makan walaupun sebenarnya makanan itu enak gitu. Jadi kayak nggak ada kenikmatan lagi untuk makan karena ternyata pas baca ini, oh iya, tidak boleh menunda jam makan. Jadi ini adalah teguran untuk saya pribadi ya, karena sering lalai, sering menunda waktu jam makan. Jadi kita harus diingatkan lagi bahwa harus makan sesuai dengan jadwal jam makan kita yang sudah kita tetapkan. Karena di saat itulah perut sudah siap menerima makanan. Karena perut sudah terlatih, kayak Kak Opin bilang kan, perut sudah tahu jam makannya dia dan dia akan siap di jam yang sudah kita jadwalkan. Karena kita sudah latih kan dari awal dan pada jam tersebut perut akan merasa lapar secara otomatis. Dan jika kita menunda jam makan, dibilangkan tadi sudah kita baca dan Kak Opin sudah dibilang perut sudah tidak siap menerima makanan itu. Dan ternyata dengan kita menunda jam makan, hasilnya dibilang sini kekuatan sistem perut menurun. Hasilnya makanan yang masuk tidak dapat diproses menjadi darah yang baik. Aduh, harusnya kan di jam itu makanan yang kita makan perut cerna dengan baik, disalurkan ke darah dengan baik, dengan benar. Tetapi begitu kita lewati jam makan kita, maka makanan yang masuk perut sudah tidak kita makan sudah tidak bersemangat, perut sudah tidak ada kekuatan penuh untuk mencerna makanan kita. Setelah itu sudah begitu lagi, makanan yang diproses ini pun dengan secara terpaksa istilahnya diproses menjadi tidak dapat diolah menjadi darah yang baik. Aduh, dia punya rugi berlipat-lipat ya bagi tubuh kita. Oke. Terus dibilang juga di sini ini yang kita rasakan kalau kita makan. Nah, kalaupun dan sebaliknya ya, kalau kita makan tepat waktu, dibilang di paragraf ini kan, sebaliknya kalau kita makan tepat waktu, kita akan rasakan kalau kita akan menikmati kita punya makanan, kita akan enjoy dengan makanan kita dan terlebih lagi perut akan mencerna makanan kita dengan kekuatan maksimal dan akan salurkan ke darah dengan baik. Jadi kita diingatkan kembali semua bahwa makanlah tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang kita sudah jadwalkan agar supaya benefitnya bisa kita rasakan sendiri dalam tubuh kita. Sampai di sini ada yang mau menambahkan lagi? Oke, kalau belum ada kita lanjut. Apakah Anti Early bisa baca ini Anti paragraf 282? Oke. Thank you. Mulai keteraturan ya. Iya Anti. Keteraturan dalam hal makan adalah satu hal yang penting. Haruslah ditetapkan waktu tertentu untuk makan pagi, siang, dan malam. Pada saat ini, biarlah setiap orang memakan apa yang diperlukan tubuh, dan jangan lagi memakan apapun sebelum jam makan yang berikut. Banyak orang yang makan pada saat tubuhnya belum memerlukan makanan di antara jam makan, karena mereka tidak mempunyai cukup kekuatan untuk menolak keinginan. Pada saat mengadakan perjalanan, seorang mungkin tetap mengunyah sesuatu yang bisa dijangkau. Ini sangat berbahaya. Sekiranya pelancong dengan teratur memakan makanan sederhana dan bergizi,
mereka tidak merasa sangat letih atau menderita penyakit. Thank you, Anti. Apa ada poin yang Anti bisa bagikan? Di sini hanya mengatakan kalau kita makan teratur itu harus ditetapkan karena itu penting. Dan kalau di sini kan bilangnya pagi, siang, malam, tapi kita Iya, makannya 2 hari sekali ya. 2 Jadi kali jam sehari. harus 2 kali sehari. Jadi makan harus tepat waktunya dan jangan ngemil lah, ini maksudnya, jangan nyomot sini, nyomot situ. Terus karena kalau enggak, kalau kita makannya enggak teratur, maka kita merasa letih terus ataupun menderita penyakit. Dan makanannya juga sederhana dan bergizi. Thank you. Thank you, Anti. Ada lagi yang mau bagikan? Ya, jadi di sini sudah jelas diulang lagi ya, bahwa harus kita tetapkan jam makan kita ya. Mau kita 2 kali makan sehari atau kita mau 3 kali makan sehari, hendaklah kita mengatur jam makan kita. Harus ada keteraturan dalam makan, dan ini hal yang penting dibilangkan. Dan makanan itu haruslah makanan yang sehat ya, tentunya yang tubuh benar-benar butuhkan. Bukan keinginan kita, oh saya mau makan, jam makannya tepat, tetapi kita punya makanan juga tidak benar, itu sama saja ya. Dan tidak boleh ada makan di antara jam makan, karena itu akan menyebabkan kita sakit. Dibilang di sini sekiranya pelancong kan, pelancong itu kan turis ya, travelers. Jadi mereka itu paling makannya paling tidak teratur ya, kalau kita lihat juga ya, karena kan mereka tidak di rumah kan, mereka sering bepergian. Jadi mereka makan mereka itu tidak bisa dibilang tidak teratur. Beda kalau kita berada dalam rumah kan. Kalau mereka itu makan itu disesuai dengan mereka punya aktivitas. Kalau di rumah kan kita sudah tahu kan, kita punya regular makan. Dan di sini pelancong itu diberikan amaran juga oleh Mrs. White bagaimana mereka itu walaupun mereka melakukan perjalanan, mereka tetap harus menjaga mereka punya keteraturan dalam makan. Dan makan itu haruslah bukan makan apa yang ada atau apa adanya, tetapi harus yang sederhana namun bergizi. Karena itu makanan yang tidak bergizi itu menyebabkan mereka jadi letih dan menderita penyakit. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Kita lanjut. Oh iya, silakan Anti ya. Bukan menambahkan, hanya pengalaman iya. kayak tadi. Silakan Anti. Memang kita udah dibilangkan nggak boleh makan lebih. Ini bukannya makan lebih, tapi setiap orang porsinya ya lain-lain. Saya udah cukup gitu ya. Saya pikir udah cukup gitu. Terus masih iseng, saya ada chestnut gitu ya. Saya makan chestnut. Itu kan bukannya yang nggak bergizi, itu bergizi chestnut. Saya pikir udah makan beberapa biji. Itu yang menyebabkan saya terus sakit kepala. Wah, rupanya saya bilang saya udah salah ini ya, makan kayak nambah sedikit daripada yang sedikit sebenarnya gitu. Terus saya pikir, cuman ada terasa gitu perut, udah tadi udah cukup gitu, tapi ada chestnut, makan aja sedikit, sayang, saya pikir gitu, saya nambahin, sakit kepala saya. Nah, terus sore ini tadi, apakah itu salah juga? Karena bukan waktunya makan juga, karena saya pikir saya pergi tadi beli kayak pineapple, nanas, terus saya bikin taruh kayak cayenne gitu ya, yang itulah ginger, turmeric gitu, terus bawang putih gitu, saya bikin gitu supaya saya minum.
Terus jadi itu terus saya minum itu. Nah, kepala saya lumayan tadi, makanya terus saya bilang, oh iya Wanda, saya bisa masuk. Saya bilang, saya udah masuk di Zoom, saya bilang gitu kan, karena kayaknya menolong sebentar tadi gitu. Mungkin karena bawang putihnya itu membuka. Dan apakah itu saya tahu itu melanggar juga, karena bukan jam makan, tapi kita memakan something yang kayak herb kayak gitu. Nah, itu apakah salah atau kayak misalkan kita suka perlu minum herb atau apa gitu yang harus membantu begini begitu. Nah, apakah itu salah atau enggak itu? Thank you. Thank you, Aunty. Mungkin ada yang mau coba jawab. Jadi kalau kita lihat di sepanjang pembahasan ini, dibilang intinya 1 biji kacang pun nggak boleh masuk kan. Nanti akan diulang lagi oh ya, di sini juga sudah dibilang bahwa ini kan. Oh, nanti di paragraf ini kita akan baca. Bahwa satu biji kacang, tadi juga di paragraf pertama sudah dibilangkan, tidak boleh ada makanan masuk di antara jam makan. Artinya, memang tidak boleh ada yang masuk. Jadi mungkin sebaiknya kalau kita mau minum herbs yang kayak, kalau berbentuk cairan, saya rasa tidak masalah ya, itu tidak mengganggu. Karena kita juga di antara jam makan kan harus tidak boleh masuk makanan, tetapi minum kan bisa. Nah, kalau misalkan herbs-nya itu berbentuk cairan, saya rasa tidak masalah. Tapi kalau itu sudah berbentuk kayak bawang putih dicincang, terus kita minum pakai sendok begitu, itu sudah termasuk ada sesuatu yang masuk kan. Maksudnya sudah ada berbentuk yang keras yang masuk gitu. Jadi alangkah sebaiknya saran untuk mungkin bisa dikonsumsi pas sesudah jam selesai kita makan baru kita konsumsi herbs. Tapi kalau bentuk cair saya rasa tidak masalah. Atau mungkin ada teman-teman punya jawaban yang lain, dipersilakan. Oke. Kira-kira sudah menjawab, Anti? Nggak apa-apa, Wan. Thank you, Wanda. Oh iya, thank you, Anti. Oke, kita lanjut ya. Paragraf 283. Kira-kira Dion. Apa Dion bisa baca, Dion? Bisa, Kak? Thank you. Keteraturan dalam hal makan haruslah ditanggapi dengan serius. Janganlah memakan apa-apa di antara jam makan, jajan bentuk apapun seperti kacang, buah-buahan, atau makanan apa saja. Kebiasaan makan tidak teratur akan merusak keserasian cara bekerja alat pencernaan sehingga menurunkan tingkat kesehatan dan kebahagiaan. Apabila anak-anak duduk di meja makan, mereka tidak dapat menikmati makanan sehat. Selera mereka menginginkan sesuatu yang merusak kesehatan mereka. Oh, sorry. Thank you, Dion. Apa ada poin yang Dion mau bagikan di sini dari paragraf yang dibaca? Ya, di sini dibilang jangan makan di antara jam makan, sama dengan di atas tadi sih, Kak, tulisannya. Gimana? Ini dibilang jajan apapun, berbentuk apapun di antara jam makan, seperti kacang, buah-buahan, atau makanan apa saja, tidak boleh kan dimakan di antara jam makan.
Iya, betul. Oke. Thank you. Jadi betul sekali ya, kita tidak boleh ada eh, cemilan di antara jam makan. Jadi di sini ditekankan lagi harus ada keteraturan dalam makan dan ini harus ditanggapi serius, dibilang ya. Artinya ini penting sekali. Kita sudah tahu kan kenapa dan kita sudah tahu akibat-akibatnya dan ini diulang-ulang terus. Jadi tidak boleh kita ngemil di antara jam makan apapun itu dibilang kan. Nah, dia kasih contoh di sini, 1 biji kacang pun nggak bisa. Atau bilang, oh buah-buahan, tetap nggak bisa. Walaupun dari segi kita lihat, oh nggak apa-apa, ini kan makanan sehat. Jadi nggak apa-apa dong. Bukan seperti itu ya. Walaupun itu sekalipun sehat, bukan berarti kita harus makan sepanjang hari. Kita harus melatih kita punya diri untuk konsisten dengan jam makan, jadwal jam makan yang sudah kita atur. Jadi kita harus lihat dari segi prinsip sehatnya, bukan dari prinsip prinsip sehatnya, prinsip jam makan yang teratur, di mana perut itu harus istirahat dan tidak boleh diisi dengan makanan di saat perut itu sedang istirahat. Dan dibilang juga bahwa kebiasaan makan tidak teratur ini akan merusak keserasian cara kerja alat pencernaan. Ini mengakibatkan kesehatan kita menurun dan kita jadi tidak ceria. Aduh, jadi dia punya dampak, kita punya pencernaan ini jadi rusak kan, dia punya keteraturan itu akan tidak serasi. Kalau sudah tidak serasi, tidak harmoni lagi, berarti akan lama-lama dibuat begitu, lama-lama kan jadi rusak kan kita punya pencernaan. Jadi banyak sekali kasus-kasus dia orang-orang penyakitnya semua dari pencernaan. Ya memang betul ya, semua penyakit itu dari pencernaan. Karena kita melatih, membuat, menyiksa kita punya lambung. Akhirnya pencernaan kita terganggu, rusak. Bahkan harus dioperasi atau dilakukan segala hal untuk supaya bisa sembuh karena kita sudah merusak itu. Dan akibatnya kesehatan kita pun menurun. Pencernaan rusak, tidak harmoni lagi itu perut dalam memproses makanan, kesehatan kita menurun dan yang sangat berpengaruh dan juga mempengaruhi kita punya keceriaan. Dan dibilang juga anak-anak tidak menikmati makanan yang sehat karena mereka punya selera sudah rusak, sudah merusak mereka punya kesehatan. Oke, sampai di sini ada yang mau menambahkan? Halo, Wan. Halo, Kak. Ya, mau tambah sedikit mengenai anak-anak makannya. Silakan, Kak. Ya, mau share pengalaman sendiri juga ya. Maksudnya kan ini pelajaran kan bukannya suatu hal yang baru. Ini sudah orang kebanyakan mayoritas orang sudah tahu dan sudah dipraktekkan. Jadi orang juga kan untungnya juga di sini benefitnya Dino kan kerja di kantor setiap hari jam yang sama. Jadi breakfast itu kita makan setiap hari sama, lunch setiap hari sama, dan dinner. Karena Dino juga pulang kerja untuk makan gitu. Jadi sama makan teratur. Dan kita juga biasakan kalau makan semuanya makan bareng gitu, semuanya makan sama-sama. Dan kalau kita lihat ya kebanyakan yang kita lihat anak-anak di Indonesia yang kita tahu kan mereka suka sometimes orang tuanya suka kasih jajan toh. Pas jam makan mamanya kejar-kejar kasih makan, makan kejar-kejar untuk kasih makan dia punya anak. Betul. Karena suka jajan dan pas jam makannya nggak mau makan gitu. Karena mereka masih kenyang kan, pencernaan masih di digest perutnya, apa makanannya masih kenyang, terus mereka nggak mau makan. Akhirnya makanan yang sehat pun
nggak mau makan gitu loh karena masih kenyang, makan permen kah, makan kue apa segala macam seperti itu. Nah, puji Tuhan dengan tahu pekabaran ini, nggak satu pun dari kita punya anak-anak itu yang kita kasih jajan. Jadi setiap hari makannya jam sama. Nah, pas jam makan mereka makan gitu. Sampai ya anak-anak juga beda-beda ya. Kalau orang memang dia suka sekali sayur. Semua sayur dia makan. Kalau Jo saya pilih-pilih sayurnya, tapi dia makan sayurnya. Cuman maksudnya intinya adalah kita tuh nggak perlu kejar-kejar mereka untuk kasih makan, dan waktu mereka makan gitu loh. Jadi betul yang Ellen White bilang itu ya, maksudnya kalau kita makan jam makan, perutnya sudah tahu jam berapa kita makan dan udah siap untuk dicerna. Dan kalau setiap hari begitu udah jadi kebiasaan, dan ya itulah puji Tuhan sampai sekarang ini kita nggak pernah lihat dari Orion sampai junior kalau mereka tuh pernah mengeluh sakit perut atau ada diarrhea atau apalah ya gangguan perut. Puji Tuhan, maksudnya kita pingin share itu karena itu kita bisa rasakan dalam keluarga sendiri, pengalaman sendiri yang mana kalau memang ikut Tuhan sudah bisa kelihatan blessing-nya gitu. Oke, thank you, Wan. Thank you Kak Joy sudah bagikan pengalamannya, dan itu memang benar sekali ya. Kita akan dibilang tadi anak-anak akan bukan anak-anak juga ya, kita semua akan ceria kalau kita akan menikmati makanan itu apabila kita tiba pada jam makan dan tidak ada cemilan atau jajan-jajan. Dan kita memang lihat juga ya di Indonesia sini banyak sekali, apalagi dulu ya, kita sendiri ada alami kan, ke sekolah dapat jajan dan begitu pulang disuruh makan, oh kenyang gitu. Karena kita sudah isi dengan jajanan-jajanan, permen, kue-kue manis, dan itu yang menyebabkan nafsu makan itu dari anak-anak itu tidak ada. Jadi begitu disuruh makan makan siang atau makan malam, jadi tidak akan, walaupun bagi orang tua itu sudah sangat sehat atau enak, tapi itu kita akan makan tapi tidak enjoy gitu, karena kita sudah merasa kita sudah menikmati makanan yang bagi kita itu sudah enak ya, karena makan coklat, makan permen-permen, kue-kue gitu. Jadi begitu mau makan kita sudah tidak ada selera lagi, dan itu yang berbahaya untuk kita. Dan tadi sudah diberikan contoh oleh dari pengalaman Kak Joy bagaimana dalam anak-anak keteraturan jam makan, dan bagi anak-anak juga diterapkan dan mereka sangat enjoy dengan makanan yang disediakan. Oke. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin mau bagi pengalaman yang sudah dilewati? Oke, kita akan lanjut. Apa Kak Joy sudah bisa baca, Kak? Iya, boleh, Wan. Oh ya, thank you, Kak. 284 kan? Iya. Di dalam keluarga ini tidak ada pengaturan. Di dalam keluarga ini tidak ada pengaturan yang benar tentang makanan. Yang ada hanyalah ketidakaturan. Hanya harus ditetapkan waktu tertentu untuk setiap kali makan, dan makan itu seharusnya disediakan dalam bentuk sederhana, bebas dari lemak atau berminyak. Berusahalah menyediakannya yang bergizi, menyehatkan, dan menarik selera. Di keluarga ini, seperti juga di banyak keluarga lainnya, masih diadakan persediaan khusus untuk tamu. Banyak jenis makanan yang disediakan yang seringkali dibuat terlalu mewah, sehingga mereka yang duduk mengelilingi meja makan tergoda untuk makan lebih banyak. Kemudian setelah tamu-tamu pergi, maka timbullah reaksi yang berbeda. Tidak ada lagi persiapan luar biasa untuk meja makan. Makanan itu sedikit dan kurang bergizi. Mereka berpikir tidak apa-apa lah karena hanya untuk kita. Makanan itu sering dimakan dan jam makan pun tidak dihiraukan lagi.
Setiap anggota keluarga terancam sakit karena kebiasaan yang demikian. Adalah dosa bagi kaum wanita kalau menyediakan makanan luar biasa bagi tamu, tapi bagi keluarga hanya sedikit saja sehingga tidak dapat menyehatkan tubuh. Oh, Thank you, Kak. iya, Wan. Iya, mungkin ada Kak mau bagikan, ada yang mau dibagikan dari bacaan ini, Kak? Iya, ya. Jadi tadi yang kayak Wanda bilang, ini kan sudah repeat terus ya sama Ellen White. Iya. Jadi berarti itu satu hal yang sangat, ini kan Concepts and Food itu kan compilation, jadi di semua kutipan-kutipan Ellen White ditaruh di sini mengenai jam makan, keteraturan jam makan, makanan yang simple. Jadi sometimes memang betul kalau ada tamu datang bikin makan makanan yang istimewa, yang bergizi. Tapi untuk keluarganya malah makanan-makanan yang tidak bergizi. Jadi Ellen White bilang di sini, yang dia bilang adalah dosa untuk our sister ya, kaum wanita kalau membuat persiapan makanan yang sangat luar biasa bagi tamu, tapi bagi keluarganya hanya yang sedikit sehingga tidak menyehatkan tubuh. Jadi istilahnya tamu itu yang lebih penting daripada keluarga. Seperti itu. Padahal kalau kita lihat keluarga itu lebih penting ya. Jadi makanya di sini juga disarankan untuk makanan yang simple tapi bergizi. Nah, itulah tugas ibu untuk tahu bagaimana untuk prepare makanan yang simple, yang bergizi. Jadi kita juga selama masak di rumah itu kebanyakan kalau nggak salad itu sayurnya hanya di steam. Nah, anak-anak kalau sayur mau dibumbuin malah mereka nggak suka. Kalau nggak sayurnya hanya di steam atau salad, malah mereka makan gitu. Jadi untungnya itu kita nggak harus prepare sayurnya harus dipakai ini, pakai itu, nggak di steam aja mereka mau digituin daripada dibumbuin gitu. Oke, Wan, thank you. Thank you, Kak Joy. Jadi betul sekali ya. Ini amaran untuk ibu-ibu ya, dalam rumah tangga. Memang kenyataannya begitu. Kalau kita adakan acara, wah persiapannya itu luar biasa. Kita memberikan jamuan bagi tamu itu yang maunya yang terbaik ya. Tetapi giliran acara selesai, tamu pulang, kita kembali kepada makan dengan apa adanya. Bagaimana seharusnya itu, coba kalau kita treat keluarga kita dengan dalam rumah tangga dengan makanan yang seperti kalau kita men-treat tamu. Dalam arti bukan berarti harus berkelimpahan dan bagaimana, tetapi dalam standar yang sehat, sudah dibilang juga oleh Kak Joy tadi, yang simple namun sehat dan membuat kita juga semua makan dengan berbahagia kan. Dan yang paling penting selalu diulang-ulang, jangan lupa kita tetapkan waktu tertentu untuk setiap kali makan. Bentuk sederhana, dibilang juga bebas dari lemak atau berminyak, berusaha menyediakannya yang bergizi, menyehatkan dan menarik selera. Jadi walaupun makanan kita sederhana, tapi sehat dan kayak tadi kan dikasih contoh kayak Kak Joy bilang kayak makanan yang hanya di steam, yang simple dan tidak ada aneh-anehnya ya. Nah, itu justru yang bagus. Dan biarlah itu boleh menjadi juga contoh untuk kita semua. Memang setiap keluarga itu kan ada dia punya dia punya ini masing-masing. Ada yang lebih suka ini, ada yang lebih suka itu, tapi sehat, dalam konteks sehat ya. Dan biarlah itu yang kita terapkan.
dalam rumah tangga kita punya makanan-makanan yang banyak sekali ya, kita lihat-lihat resep-resep yang sehat, yang simple dibuat, sehat dan disukai. Jadi biarlah kita ibu-ibu yang menyiapkan makanan, biarlah kita selalu mengingat akan prinsip ini, di mana kita mempersiapkan makanan-makanan yang bukan hanya ada tamu saja kita siapkan makanan yang sehat, tetapi kita perlakukan rumah tangga kita, keluarga kita dengan mempersiapkan juga makanan-makanan yang luar biasa dalam tanda kutip, yang sehat dan nikmat, dan kita keluarga akan makan dengan ceria, dengan sukacita. Oke. Apa ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin ada pengalaman. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Di sini ada Gita. Apa Gita available untuk baca paragraf 285? Oh, mungkin Gita belum bersedia. Apa Alicia ini Tania atau Kak Lucy, atau apa bersedia Halo untuk Kak, baca? apa bisa kedengeran? Oh, sudah Git, sudah kedengaran. Silakan Git. Thank you. Iya Kak. Saya merasa heran karena setelah terang yang telah diberikan mengenai hal ini, masih banyak di antara kamu. Janganlah membiarkan secuil pun makanan melewati bibirmu di antara jam makan yang sudah ditentukan. Makanlah apa yang harus kamu makan, tetapi satu kali makan. Kemudian tunggulah sampai jam makan berikut. Thank you Git. Lanjut Kak. Oh iya, lanjut boleh. Banyak yang meninggalkan terang dan pengetahuan kemudian mengorbankan prinsip demi selera. Mereka makan waktu tidak memerlukan makanan, dan di antara jam makan secara tidak teratur karena mereka tidak mempunyai kekuatan moral untuk menolak keinginan hati. Sebagai akibatnya, maka perut yang sudah disalahgunakan itu memberontak, lalu datanglah penderitaan. Keteraturan dalam hal makan sangat penting bagi kesehatan tubuh dan ketenangan pikiran. Janganlah membiarkan secuil pun makanan melewati bibirmu di antara jam makan yang sudah ditentukan. Ya, thank you Git. Silakan Git kalau ada poin yang mau dibagikan. Iya Kak, ini juga berhubungan dengan kutipan sebelumnya tadi yang juga mengingatkan kita lagi, dan sudah berulang-ulang kali juga diingatkan bahwa kita nggak boleh makan di antara jam makan, kan kita sudah tahu kan bahwa sekecil satu kacang pun tidak boleh masukkan di antara jam makan kita. Betul. Dan di sini diingatkan lagi, masih lalai dengan aturan jam makan ini. Jadi mungkin kayak aturan ini biasa aja, mungkin pas mereka makan di antara jam makan tidak merasakan apa-apa, tapi padahal kita nggak tahu perut kita itu memberontak di dalam, karena kan lambung kita juga memerlukan jam untuk istirahat, kan seperti kita juga manusia perlu ada jam istirahat, dan begitu pencernaan kita juga istirahat. Jadi ini aturan jam makan ini penting sekali karena bisa menyangkut berhubungan dengan kesehatan tubuh kita, karena mungkin juga pernah pengalaman pribadi waktu melanggar hukum ini, akhirnya sakitnya perut kita itu memberontak. Iya, jadi mungkin itu aja Kak. Thank you Git atas poin yang sudah dibagikan. Jadi betul ya, kita rasa semua kita sudah pernah mengalami hal yang sudah seperti yang kita sampaikan tadi ya, akibat dengan kita punya kelalaian. Nah, bahkan dibilang di sini kita pun sudah tahu, tetapi kita sering sekali melanggar. Kita masih
Makanya sampai saya merasa telah semua terang yang telah diberikan mengenai hal ini, namun masih banyak di antara kamu makan di antara jam makan. Janganlah biarkan secuil makanan pun lewati bibirmu di antara jam makan. Jadi ditekankan lagi kita semua, amaran untuk kita bahwa kalaupun kita sudah tahu kebenaran ini, kita tidak boleh makan di antara jam makan. Dan kita dengan pertolongan Tuhan, kita pasti akan bisa menghidupkan sesuai dengan yang Tuhan sudah amarkan kepada kita. Jadi makanlah kita pada jam makan yang sudah kita buatkan. Dan di sini dibilang bahwa banyak yang meninggalkan, banyak yang sudah tahu terang kebenaran ini, tapi mereka lalai dan korbankan prinsip demi selera. Dan kita sudah membiarkan selera itu yang menguasai kita. Jadi kita sudah tahu ini, banyak yang sudah tahu, banyak yang langgar, banyak yang lebih memilih meninggalkan terang dan pengetahuan yang sudah mereka ketahui, dan mereka mengorbankan prinsip hanya demi selera makan. Sehingga tidak heran penyakit itu datang. Dan yang menderita siapa? Kita sendiri. Bahkan ada kutipan bilang, bukan hanya kalau kita sudah sakit, bukan hanya kita yang menderita, tetapi seluruh orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga, sahabat, semuanya menderita. Karena kita punya pelanggaran. Jadi memang sangat jelas bahwa sakit itu karena kita sudah melanggar hukum kesehatan. Ya kan, di paragraf 287 saya bacakan, kemudian timbullah penyakit kejang perut. Kebiasaan seperti inilah yang menyebabkannya. Gantinya menanggapi keteraturan, dia telah membiarkan segala selera menguasai dirinya dengan makan di antara jam makan. Jadi, tidak heran orang itu menderita penyakit kejang perut. Ini yang paling sering orang alami ya. Karena kebiasaan makan di antara jam makan. Kenapa saya tiba-tiba sakit ini? Padahal saya tidak makan apa-apa. Saya hanya makan ini, makan itu yang sehat-sehat, tapi kenapa kejang perut ya? Kenapa sakit perut ya? Kenapa pusing ya? Itu semua karena kita punya kelalaian. Kita makan di antara jam makan dan kita sudah melanggar peraturan di jam makan. Dan kita sudah mengorbankan prinsip demi selera. Aduh, mengerikan sekali ya. Dia punya dampak bagi kita punya tubuh. Oke, kita lanjut. Paragraf 288. 289. Kira-kira apakah Roy bisa bacakan? Boleh. Paragraf 288, 289. Thank you. Umumnya, ya, anak-anak tidak diajar tentang kapan, bagaimana, dan apa yang harus dimakan. Mereka diizinkan untuk memanjakan selera mereka dengan bebas. Mereka makan kapan saja, bebas mengambil buah-buahan kalau mata mereka tergoda. Semuanya ini, termasuk kue, roti, dan keju, permen yang hampir terus-menerus dikunyah, membuat mereka rakus dan sakit kejang perut. Alat pencernaan seperti mesin giling yang terus-menerus berputar, bergerak lambat, dan tenaga inti dikuras dari otak untuk menolong perut melakukan kerja lemburnya. Dan dengan demikian, kekuatan mental menjadi lemah. Rangsangan yang tidak alamiah ditambah dengan pengurasan tenaga vital menjadikan mereka gelisah, tidak sabar menahan, keras kepala, dan mudah tersinggung. Banyak orang tua memanjakan anak-anak dalam hal makan dan minuman kapan saja mereka suka. Mereka menghindari tugas untuk mendidik anak-anak tentang kebiasaan penyangkalan diri dan bagaimana cara yang baik menggunakan berkat-berkat Tuhan. Selera dan pemanjaan diri akan bertumbuh bersamaan dengan pertumbuhan anak-anak dan akan menjadi kuat sementara mereka bertambah besar dan kuat
kecuali itu dicegah secara positif. Ya, terima kasih. Apakah ada poin yang mau dibagikan dari 2 paragraf ini? Ya, Dipersilakan. jadi ini kenyataannya memang pada umumnya anak-anak tidak dididik dengan cara yang baik dan benar seperti yang sudah kita baca sama-sama dan dengarkan. Dan akibatnya muncul masalah yang lain yang membuat orang tua semakin terganggu karena anak-anak jadi gelisah, tidak sabar, ya, jadi keras kepala dan menjadi mudah tersinggung. Ini sebenarnya sangat indah ya kalau Tuhan izinkan kita punya anak atau ada anak-anak lah di rumah kita yang bisa kita latih dan didik. Jadi anak itu bisa menjadi berkat sebenarnya bagi kita kan, bisa jadi anak yang dengar-dengaran, sabar, tidak gelisah, dan bisa menjadi a helping hand, jadi tangan penolong ya. Pergi ke warung bisa membersihkan halaman, hari Jumat bisa mengepel lantai, bisa menjadi penolong bagi kita. Tapi kalau tidak dididik dengan cara yang seperti yang sudah kita baca bersama-sama, ya jangankan orang Jakarta bilang boro-boro mau suruh. Nggak disuruh pun sudah mengganggu, sudah menjadi beban. Apalagi ketika mau disuruh, bukan jadi berkat tapi jadi beban. Dan di situ pencobaan bertambah dan bisa jatuh, kan bisa jatuh dalam dosa, jadi marah, emosi, dan bisa menyebar kemana-mana. Jadi ini firman Tuhan memang betul-betul indah, jadi terang bagi jalan pelita bagi jalanku dan terang bagi langkahku. Ini bisa jadi ini berkat betul-betul yang Tuhan kasih untuk kita experience. Ya, thank you. Iya, terima kasih atas poin yang sudah dibagikan. Apa ada lagi yang mau membagikan? Jadi kita lihat ya bagaimana ini yang terjadi kepada anak-anak pada umumnya. Dan ini semua terjadi karena tidak ada edukasi dari orang tua tentang pola makan dan jam makan yang teratur. Hasilnya anak-anak dibilang di sini menjadi gelisah, tidak sabar menahan, keras kepala, dan mudah tersinggung. Kita lihat betapa seriusnya ini kan. Jadi jangan heran pada orang tua kalau lihat karakter anaknya seperti ini. Itu semua dari pola makan dan jam makan yang tidak teratur yang menyebabkan karakter mereka menjadi seperti ini kan. Dan ini sering sekali kita lihat, apalagi kita yang di Indonesia kan, kita ini hidup bermasyarakat. Dalam arti enggak seperti kalau di luar negeri kan, ya kita tahu ya, mereka lebih teratur, enggak sembarangan. Tapi kalau di Indonesia kan kita di tetangga saja kayak istilahnya bebas lah untuk lakukan anak-anak, kayak orang Manado bilang tabiar-biar. Jadi kita sering sekali melihat dengan pemandangan seperti ini. Apalagi mereka dengan sambil bermain, makan segala macam. Jadi enggak heran karakter anak-anak yang sering kita lihat menjadi seperti ini. Atau kita bisa juga lihat dalam lingkungan keluarga juga. Kita melihat bagaimana karakter anak paling kurang sama ya. Mereka jadi gelisah, tidak sabar, keras kepala, mudah tersinggung. Makanya anak-anak tuh paling lagi bermain tiba-tiba berantem gitu kan. Jadi karena semua itu dari apa? Dari pola makan dan jam makan yang tidak teratur. Ternyata sangat mempengaruhi bagi karakter anak ya. Dan ini kita harus lihat ini sebagai suatu hal yang serius. Apalagi kita sebagai orang tua, punya anak, atau sebagai anti-anti atau uncle, punya anak.
Kita harus lebih memperhatikan hal ini karena semua anak itu kan, kita yang lebih dewasa, kita sebagai orang tua itu semua harus mendidik, mengedukasi anak-anak yang ada di sekitar kita atau dalam lingkungan keluarga kita. Atau bisa juga kita saling mengingatkan kepada orang tua mereka juga kan, bagaimana pola yang sebenarnya yang istilahnya apalagi kalau kita sudah hidup kan, mereka bisa lihat kan itu dalam kehidupan kita. Bagaimana pentingnya hidup dalam keteraturan jam makan dan makan makanan yang sehat. Dan itu semua tidak lepas dari orang tua. Kalau orang tua sendiri sudah menghidupkan pola hidup sesuai prinsip kebenaran, maka anak-anak pun akan mudah dilatih dengan benar. Dan kita lihat ada juga kasus di mana orang tua sudah hidupkan ini kebenaran ini. Dia sudah jalankan ini, tetapi pada aplikasinya, pada anak sendiri mereka excuse, karena pikir, masih anak-anak, enggak apa-apa. Tapi salah, itu adalah hal yang salah. Justru anak-anak itu harus kita latih dari kecil, supaya mereka bisa bertumbuh dengan kebiasaan makan sesuai dengan prinsip yang benar. Kita harus ajar anak-anak kita untuk ada penyangkalan diri kan dibilang, dan atau pertarakan, dan bagaimana mereka harus menghargai berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Karena apabila mereka, kan ada yang nantilah kalau sudah besar baru kita latih kan. Dibilang di sini, semakin mereka besar akan mengalami kesulitan untuk kita ajar mereka kan, dibilang selera dan pemanjaan diri akan bertumbuh bersamaan dengan pertumbuhan anak dan akan menjadi lebih kuat sementara mereka bertambah besar dan kuat, kecuali itu dicegah secara positif. Jadi akan lebih sulit apabila anak sudah dibiasakan dari kecil dan setelah mereka sudah melewati kebiasaan yang sudah mereka nikmati atau sudah terbiasa dalam kehidupan anak-anak dengan pola hidup yang salah, maka itu tidak akan mudah bagi orang tua untuk latih ke pola yang benar. Dan kita sendiri lihat itu ya, dan kita juga ada alami seperti itu. Jadi walaupun dari hal-hal kecil kita biasakan, tapi kalau anak-anak itu sudah terbiasa dengan itu, akan sulit untuk, bahkan dia akan merasa kenapa tadinya iya sekarang enggak gitu kan. Jadi alangkah baiknya apabila kita melatih anak-anak itu justru dari kecil, maka mereka sampai besar akan terbiasa dengan hal-hal yang baik ya. Oke. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Iya, Wan, mau tambah? Iya, Kak, silakan. Ya, jadi cukup menarik dia punya statement yang Ellen White kasih ini. Iya. Kalau anak-anak jadi seperti itu kan sebenarnya yang bertanggung jawab orang tua toh. Betul. Tapi coba lihat ya, karena orang tua yang kurang pengetahuan mengenai masalah kesehatan, jadi mereka kasih makan anak mereka kapan saja, makanan apa saja. Terus anak-anak digambarkan seperti digambarkan dengan yang Ellen White tulis di sini. Terus akhirnya orang tua yang marah kan, oh memang anak kepala batu, penakal. Betul. Gitu. Padahal sebenarnya yang salah siapa? Orang tua yang salah yang bikin begitu. Dan anak-anaknya yang di-blame gitu, yang dipersalahkan, dimarah-marahin seperti itu. Jadi kasihan gitu loh, aduh, pas kita baca ini kita bilang, ya ampun, orang tua punya salah, kalau habis itu anaknya yang dimarahin gitu. Jadi istilahnya kalau kita punya anak-anak udah vegan lah gitu, makan teratur dan sebagainya itu, tapi namanya anak-anak tetap kan anak-anak, mereka ada sifat selfish-nya, suka nangis, suka berantem, dan itu kita setiap hari itu kita alami. Dan waktu kita baca ini kita bilang, ya ini pun mereka udah vegan, ini pun mereka udah makan teratur, asito gini gimana anak-anak yang suka cemil, makan nggak teratur. Aduh, parah sekali ya, makanya memang sakit kepala. Nah, jadi yang kita mau bilang adalah
puji Tuhan dikasih pekabaran ini untuk kita, dan walaupun orang Advent pun nggak semua juga tahu kan pekabaran seperti ini. Jadi puji Tuhan lah orang sudah bisa baca dan bisa dipraktekkan kepada anak-anak. Soalnya bukan pada anak-anak doang sih, kita juga dewasa juga ya bisa praktekkan semua yang kita sudah belajar, dan tidak ada yang terlambat. Tetap itu Tuhan selalu kan dia dalam pekerjaan Kasih untuk kesempatan. restore walaupun Iya. ada yang sakit. Kalau kita faithful ikuti hukum kesehatan, Tuhan sudah promise dia akan menyembuhkan. Dan yang maksudnya kalau kita mau bilang sama anak-anak, memang betul-betul ya, maksudnya bisa dilihatlah karena kita punya anak, Wanda juga punya anak, jadi bisa rasakan, dan apa yang Ellen White bilang itu bisa dibuktikan di dalam orang punya kehidupan sehari-hari. Dan puji Tuhan ya, sebelum punya anak pun kita suka baca hal-hal seperti ini, dan waktu diterapkan di dalam anak-anak memang keluarga kita tidak jauh dari sempurna ya, kita juga bukan patokan, tapi hal-hal yang Tuhan kasih melalui pekabaran yang melalui tulisan-tulisan Roh Nubuat itu memang kalau dipraktekkan bisa lihat hasilnya sendiri gitu. Dan puji Tuhan ya Wan untuk pekabaran ini. Oke Wan, mau tambah itu aja. Thank you. Iya Kak, terima kasih. Puji Tuhan. Kita semua diberikan kesempatan untuk tahu terang kebenaran ini kan. Jadi akan lebih mudah menolong kita. Tapi walaupun kita sudah tahu ini, tapi ada juga kan tadi juga dibilang kan, dikasih amaran sama Ellen White, sudah tahu tapi enggak bikin gitu kan. Nah, banyak juga yang ada yang belum tahu, makanya mereka tidak praktekkan. Ada yang sudah tahu dan mempraktekkan, ada dengan pertolongan Tuhan, dan ada yang sudah tahu tapi masih lalai. Dan itu ada dalam diri kita semua masing-masing, kita yang lebih tahu ya. Makanya ini adalah sebuah teguran untuk kita semua, amaran untuk kita semua. Dan betul sekali ya, sebenarnya anak-anak itu terbentuk, mereka punya kebiasaan, mereka punya pola hidup itu semua dari orang tua ya. Ada antara orang tua yang benar-benar lakukan sesuai prinsip atau orang tua yang tidak lakukan sesuai prinsip, dia punya hasil kelihatan sekali ya, dia punya perbedaan. Tetapi semua kalau kita memang mau sungguh-sungguh dengan pertolongan Tuhan, pasti kita akan disanggupkan oleh Tuhan untuk melakukan, kayak Kak Joy sudah bilang tadi, tidak ada kata terlambat kan. Tuhan mau, justru sedang menunggu kita punya penyerahan hati kita agar supaya Tuhan bisa bekerja dalam hati kita untuk bisa kita hidupkan setiap firman-Nya. Dan itu bisa dengan pertolongan Tuhan juga kita bisa berikan contoh kepada at least kita punya anak-anak. Karena kan selain yang paling penting kan dalam keluarga, nanti akan ke masyarakat atau ke dalam dengan sesama kita gitu. Oke. Apa ada lagi yang mau menambahkan? Halo, ya. Boleh Oh iya, tambahkan. silakan. Ya. Ada juga yang nggak tahu dia punya faedah dari melakukan keteraturan makan ini, tapi sudah melakukannya secara kebetulan dan mereka merasakan berkatnya kan. Iya. Kalau kita ingat sih, kita dari kita yang besar dengan oma opa dari oma lah ya, dari kedua belah pihak, dari omanya papa dan mama ya, orang tua, dua-duanya mempraktikkan ini. Karena kita tahu kalau kita flashback semua, kita akan lihat orang-orang tua kita, oma opa kita, rata-rata itu mereka jam makan teratur kan. Kalau dari papa yang orang tuanya bukan Advent, itu pagi-pagi sarapan itu kue atau roti dengan air panas gitu kan, Ovaltine atau apa gitu. Kemudian itu jam 7, jam 8 itu sudah makan pagi, sudah sarapan pagi, duduk sama-sama makan di meja.
kemudian makan siang jam 1, makan malam jam 6:30 atau jam 7. Nah itu. Terus sama juga dari sisi oma, dari mama, sama juga. Tapi ini kebetulan Advent ya, Advent. Dan jam makan itu memang betul-betul on time. Pagi-pagi itu sudah memasak dan jam makan selalu tepat waktu. Pagi, siang, malam tepat waktu. Dan makan bersama-sama. Nah, jadi banyak yang tidak tahu dia punya efek daripada makan teratur, tapi mereka mempraktekannya. Dan tetap berkat itu Tuhan curahkan bagi yang mempraktekannya kan. Jadi yang paling penting di sini adalah kalau kita dengan pertolongan Tuhan, penuh kesadaran, penuh kasih kepada Tuhan, kita praktekkan ini dan kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Dan kita juga bisa jadi saluran berkat kepada orang lain kan, karena kalau kita sehat, kita bisa produktif dalam hal membagikan berkat spiritual kepada orang lain maupun berkat fisikal kepada orang lain. Tapi justru sebaliknya, kalau kita tidak sehat, terganggu kesehatan, maka kita merampok juga waktu orang lain, sehingga orang lain harus disibukkan oleh kita punya gangguan kesehatan yang kita alami kan. Kita merampok berkat Tuhan bagi orang lain. Nah ini biarlah, maksudnya saya ingat, maksudnya betul-betul yang penting dipraktekkan, dan supaya kalaupun itu dipraktekkan itu bukan juga karena kita mau kita mau hidup bahagia untuk diri sendiri, tapi kita mau supaya kita bisa berbahagia dan orang lain juga bisa kita share ini pengalaman, dan dengan kita punya produktivitas yang Tuhan kasih bisa kita share juga kepada orang lain. Intinya bisa menjadi berkat bagi orang lain kan. Tuhan memberikan berkat kepada umat-umatnya dan umat-umatnya meneruskan berkatnya kepada yang diterima kepada orang lain. Ya, thank you. Ya, terima kasih atas pengalaman yang sudah dibagikan. Jadi memang betul, saya juga ada alami ya waktu kecil tinggal dengan oma opa, dengan orang tua, bagaimana jam makan itu benar-benar teratur. Mereka oma opa zaman dulu itu mereka selalu makan itu selalu teratur, dan kita semua jadinya makan teratur, tetapi secara jam mereka sudah ikuti pola yang benar. Tapi kita tahu kan dengan makanan yang sesuai dengan terang mereka saat itu ya, mereka belum tahu terang kebenaran akan firman Tuhan. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat saat ini pun sebenarnya sudah banyak di luar sana yang orang-orang yang sudah hidupkan pola makan, bukan pola makan, maksudnya jam makan yang tepat waktu, tetapi pada dasarnya ada yang sudah hidup sehat, ada yang masih dalam belum tahu akan kebenaran. Jadi jika Tuhan berkehendak, kitalah yang akan Tuhan gunakan kalau kita mau. Dengan pertolongan Tuhan boleh menjadi terang bagi kita punya saudara-saudara di sana, di luar. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau memberikan tambahan atau pengalaman? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut. Oh ya, kita bacakan ya. Bagi penduduk dunia ini kebiasaan makan 3 kali sehari adalah kebiasaan umum. Selain makan tidak teratur, di antara jam makan dan makan malam biasanya adalah yang paling disukai. Dan itu dilakukan dekat sebelum istirahat tidur. Ini memutarbalikkan aturan alam. Makan besar seharusnya jangan dilakukan pada malam hari. Sekiranya orang-orang ini mengubah kebiasaan mereka, lalu makan 2 kali sehari dan tidak makan di antara jam makan, apakah itu kacang, buah, apel, atau buah apapun, maka hasilnya akan dapat dilihat dalam bentuk selera yang baik dan kesehatan yang ditingkatkan mutunya.
Jadi kita lihat ya, kebiasaan seperti ini sudah diterapkan oleh penduduk bumi. Apalagi dibilang kebiasaan ini dalam arti makan 3 kali sehari ya, sudah menjadi kebiasaan yang lumrah pada semua orang di seluruh dunia ini. Apalagi kalau bilang, oh makan malam, oh ya sebentar malam kita makan malam di sini ya. Kita undang kamu makan malam di sini ya. Oh iya kita sebentar malam ada acara makan malam bersama keluarga. Jadi makan malam itu dijadikan jam makan yang mewah, yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang, paling disukai oleh semua orang. Dan padahal itu adalah kebiasaan yang salah. Kalau secara dunia mereka lihat, waduh, makan malam itu mewah. Tapi kita tidak tahu bahayanya bila dilakukan dekat dengan jam tidur. Jadi kalau kita lihat kan kita sudah pelajari kan bahwa jam makan yang paling terbaik itu adalah makan pagi. Kalau secara kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita lihat dunia pada umumnya, orang-orang pada umumnya di seluruh dunia menjadikan makan malam itu adalah makan yang spesial, yang paling ditunggu-tunggu, yang paling diharapkan oleh semua orang. Tapi itu adalah kebiasaan yang salah. Jadi tidak heran banyak sekali orang yang menderita penyakit karena mereka menghidupkan pola seperti itu. Dan kita yang sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu bahwa makan yang mewah itu, yang istimewa itu adalah sarapan pagi. Sarapan pagi yang sehat, yang kita makan lebih banyak daripada makan siang, apalagi makan malam. Dan kita lihat masih banyak saudara-saudara kita yang belum tahu tentang hal ini. Dan dengan pertolongan Tuhan, jika Tuhan mengizinkan, kita menjadi tugas kita untuk amarkan mereka. Dan sebelum kita amarkan mereka, kita harus menjadi contoh terlebih dahulu kan, bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat. Jadi ini dengan pertolongan Tuhan ya, semua kalau kita mau, kita bisa hidupkan ini dan menjadi terang bagi orang lain. Ada yang mau menambahkan? Kita Halo, sudah mau Wanda. selesai. Oh iya, silakan Anti. Hanya kita berarti dulu nggak mengerti ya ini firman Tuhan ya, bahwa kita berlawanan dengan firman Tuhan gitu. Sebelum COVID dulu kan kita selalu mengadakan party malam terus makannya. Betul. Hari kita habis Sabat, kita kumpul-kumpul di rumah siapa, terus Christmas malam, Natal, tahun baru malam tahun baru, kita makan, kumpul-kumpul di gereja. Terus setiap kita ada pesta-pesta, hari raya, ulang tahun, perkawinan, semua. Dan setiap dulu kita kalau nggak malam sabat malam selalu kita kumpul pada bawa potluck gitu kan. Wah, makannya selalu malam. Ya rupanya kita salah ya. Makanya banyak penyakit ini ya. Betul dan sekali. Ya, itulah. Thank you. Iya, Anti. Jadi benar ya, kita semua ada alami itu. Setelah kita pikir-pikir kenapa malam ya? Ternyata kalau siang itu kan dari pagi orang sibuk ya dengan pekerjaan masing-masing, ada yang kuliah, ada yang sekolah. Jadi semuanya kalau di siang hari itu sibuk, tidak ada waktu untuk bertemu. Jadi kenapa malam itu dijadikan pertemuan yang spesial, makan yang spesial? Karena semua orang kalau malam sudah selesai bekerja, sudah pulang kantor, sudah tidak sekolah, sudah tidak kuliah. Jadi malam itu adalah waktu yang tepat untuk adakan perjamuan ya atau pertemuan ya dengan orang-orang. Jadi dan itulah dilakukan pertemuan yang spesial ya, makan malam yang berat, yang mewah, yang istimewa karena semua bisa atau available pada jam malam itu. Padahal kita semua salah ya, sudah di mindset kita sudah salah.
harusnya makan yang berat dan baik itu adalah pagi hari. Oke. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Ya, kita selesaikan ya. Kita bacakan. Pada waktu mengadakan perjalanan, sebagian orang hampir sering mengunyah. Kalau ada makanan yang dapat dijangkau, ini adalah praktek yang paling berbahaya. Binatang yang tidak mempunyai pertimbangan sehat, yang tidak mengenal beban mental dapat melakukannya tanpa celaka. Tetapi binatang bukanlah patokan untuk makhluk yang bisa berpikir, yang mempunyai kuasa mental yang harus digunakan untuk Tuhan dan sesama manusia. Jadi, kebiasaan ngemil dalam perjalanan ini paling sering dilakukan orang-orang dengan berbagai macam alasan. Salah satunya yang sering kita dengar ya, ada yang bilang, kayak driver ya, aduh saya nggak bisa nih kalau nggak ngemil, saya ngantuk ini. Ada juga yang merasa kayak, wah nggak bisa adakan perjalanan kalau nggak ada cemilan ini di jalan. Dan ini dibilang praktek yang paling berbahaya. Kalau sudah dibilang praktek yang paling berbahaya, bukan sesuatu yang main-main ya. Yang bilang ini Tuhan sendiri kan. Terus dibilang lagi, disandingkan lagi dengan binatang. Istilahnya, sedangkan binatang saja yang tidak ada berakal budi, dia bisa mengontrol dia punya pola makan. Dalam arti binatang kalau sudah selesai makan, coba kita kasih makan kucing, kasih makan anjing. Kalau mereka sudah kenyang, mereka sudah selesai, bahkan nggak habis lagi dia punya makanan, dia sudah tidurlah, beraktivitas, atau main-main ya, kalau binatang, kalau anjing atau apa. Baru mereka akan makan lagi pada jamnya. Jadi, tetapi itu dibilang bukan menjadi, nggak bisa disamakan dengan kita manusia kan. Tapi dalam arti binatang saja bisa loh. Tapi kenapa kamu manusia nggak bisa gitu kan? Terus dibilang di sini, pesta pora dengan kerakusan makanan yang dimasukkan ke dalam perut sebelum waktunya akan meninggalkan pengaruh pada setiap jaringan tubuh. Nah ini lagi ya, pesta pora. Kalau dengar pesta pora kan pasti identik dengan makanan yang melimpah ruah, yang enak-enak semua. Tentu tidak sehat kan pada umumnya. Dan dikatakan ini sangat berbahaya di dalam tubuh. Dia akan meninggalkan pengaruh pada setiap jaringan tubuh. Jadi bukan main ya, kita punya istilahnya kalau kita mau flashback, kita punya lifestyle seperti apa, suka pesta-pesta, ketemu dengan orang, diundang ke sana ke sini, makan tidak teratur, makan tidak sehat, hura-hura, dan jadi tidak heran kayak sekarang orang yang sudah kembali kepada pola makan yang benar ya. Saya sakit ini, sakit itu istilahnya masih ada pengaruh-pengaruh dari yang lalu. Makanya kenapa kita harus ada cleansing, harus ada cleansing untuk membersihkan yang ada di dalam tubuh, pencernaan kita yang tadinya kita sudah berpuluh-puluh tahun masukkan dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Dibilang meninggalkan pengaruh pada setiap jaringan tubuh. Jadi itu sangat membekas, bahkan ada yang sudah menjadi penyakit ya. Dan puji Tuhan kita bisa tahu ini ya. Dan setelah kita tiba pada pola hidup yang benar, kita sudah diizinkan Tuhan untuk tahu terang ini, kita jadi lihat ya, kalau orang sudah mengetahui terang kebenaran, tidak ada lagi bilang, pesta pora, makan, nggak ada lagi ya. Kebanyakan, kita kayak, ucapan syukur istilahnya. Dan makanannya itu apa? Hanya makanan-makanan yang sederhana. Tidak ada, jadi begitu tahu pola makan yang benar, pola hidup yang benar, otomatis tidak ada lagi yang gaya-gaya hidup seperti mau bilang pesta pora lagi ya. Pada umumnya kita lihat ya, teman-teman, tidak ada lagi. Semuanya dilakukan dalam hal kesederhanaan. Jadi betapa sangat mempengaruhi itu pola hidup kita ya, dengan kita punya lifestyle. Jadi bagus sekali ya.
Kita tinggal 2 paragraf pendek. Sampai saat ini ada yang mau menambahkan? Oke, kita lanjut saja ya, tinggal 2 paragraf terakhir. Banyak orang yang makan sepanjang hari tanpa menghiraukan hukum kesehatan. Kemudian kabut menutupi pikiran. Bagaimanakah manusia dapat dihormati dengan sinar ilahi sementara tidak mempedulikan kebiasaannya? Bagaimanakah mereka dapat mengenal terang Tuhan yang telah diberikan dalam hal ini? Saudara, bukankah sekarang waktunya untukmu bertobat dalam hal pemanjaan diri? 3 kali makan sehari tanpa makanan ekstra, walaupun itu sebuah apel, seharusnya lah itu menjadi batas maksimum pemanjaan diri. Mereka yang melangkah lebih jauh melanggar hukum alam dan akan menderita akibatnya. Jadi hal-hal yang ini nasihat ya untuk kita semua. Hal-hal yang paling penting dari semua ini, kenapa kita harus makan teratur? Selain untuk kesehatan, selain untuk kebaikan kita, tapi apa? Dengan kita menghiraukan, dibilang apa? Dengan kita menghiraukan hukum kesehatan, pikiran kita akan ditutupi dengan kabut sehingga kita tidak akan menghormati terang ilahi. Jadi begitu firman masuk dengan pola hidup kita yang salah, pola makan kita yang salah, kita terapkan dalam kehidupan kita semena-mena, begitu firman itu masuk, itu tidak akan memberikan efek yang baik bagi kita. Kita tidak anggap itu sesuatu amaran, kita tidak anggap itu sebagai teguran, kita hanya anggap, oh oke. Jadi begitu dikasih tahu hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kita tidak akan pernah bisa mengenal terang dari Tuhan kalau kita tidak ada pertarakan dalam hidup. Jadi lepas dari untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita, yang paling penting apa? Bagaimana firman itu mau masuk ke dalam diri kita supaya itu bisa menyangkut di kepala kita dan untuk kita mau cerna itu yang paling penting. Kenapa kita harus memelihara tubuh kita yang adalah Ka'bah Tuhan ini. Dan di sini dibilang apa? 3 kali makan sehari tanpa makanan ekstra, walaupun itu hanya sebuah apel. Jadi dibilang kan kita sudah bahas kan, nggak masalah kita mau makan 3 kali sehari, itu bukanlah sebagai suatu ujian kan. Kalau ada yang nyaman makan 2 kali sehari silakan, ada makan 3 kali sehari silakan dengan prinsip yang benar kan, kita sudah tahu bersama. Yang paling penting adalah terserah mau makan terserah mau makan 2 atau 3 kali, tapi yang terpenting jangan makan di luar jam makan, jangan ada cemilan. Jadi itu ya amaran untuk kita semua dari pelajaran kita pada bab 9 ini dengan judul makan teratur. Jadi biarlah ini boleh menjadi amaran untuk kita semua. Kita selalu sudah dapat pelajaran ini berulang-ulang, sudah dikasih kepada kita baik secara pribadi sudah baca, baik secara kelompok kita sudah dengar, sudah pelajari berulang-ulang. Biarlah karena ini penting, ini selalu diulang-ulang, diamarkan, karena kita itu suka lalai, kita itu suka lupa. Tapi kalau kita mau dengan pertolongan Tuhan, kita semua ini kan secara manusia memang kita tidak sanggup. Kita semua tahu ya kita punya kelemahan, kita tahu kita punya dosa kesayangan. Jadi kita tidak bisa kan sebenarnya dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita mau kita mau lakukan pola, kita rindu untuk bisa laksanakan pola makan yang sehat, jam makan teratur, kita akan rasa sendiri dia punya faedah dalam tubuh kita. Dan semuanya ini kita bisa kita harus jalankan dengan pola new start kan, bukan hanya kita makan teratur tapi kita yang lain kita abaikan. Kita harus seimbang. Kita sudah tahu kan prinsipnya adalah harus jalankan new start. Dan kita tahu kita tidak pernah akan bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri kan. Untuk itu kita harus minta kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan agar supaya menolong kita untuk disanggupkan untuk menghidupkan terang kebenaran ini dalam diri kita.
Oke, kira-kira sampai di situ. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau menambahkan untuk terakhir? Oke, kalau sudah tidak ada, sampai di sini pelajarannya. Dengan pertolongan Tuhan, kita akan disanggupkan untuk menghidupkan setiap firman-Nya. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Wan.